Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, haleluya. Kembali saya menyapa, selamat malam bagi yang baru bergabung dan mendengarkan renungan malam yang saya buat ini. Renungan malam yang pada awalnya saya buat untuk menjelaskan ayat-ayat hafalan yang saya berikan kepada jemaat yang saya layani. Namun saya tergerak untuk membagikannya ini juga kepada orang lain yang mungkin tidak berjemaat di gereja yang saya layani, sehingga kita bisa diberkati dan ini menambah pengetahuan kita mengenai firman Tuhan. Dan sepanjang bulan Maret ini temanya adalah doa Bapa Kami atau The Lord's Prayer. Sekali lagi ini bukan doa yang ditujukan agar kita menghafal kata per kata, namun ini adalah pola doa di mana setiap kita berdoa ada unsur-unsur yang perlu kita ketahui dan itu dirangkum dalam perintah Tuhan Yesus saat dia mengajarkan murid-muridnya berdoa yang dicatat dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-13, dan kita akan melihat itu satu persatu. 2 hari yang lalu kita sudah melihat latar belakang mengapa Tuhan Yesus memberikan dan mengajarkan doa ini, yaitu agar kita berdoa dengan motivasi yang benar dan berdoa agar kita tidak bertele-tele. Nah, hari ini, hari Senin 3 Maret, kita belajar mulai masuk ke inti doa Bapa Kami itu sendiri. Kita akan melihat dalam Matius 6 ayat 9, yang saya beri judul renungan malam ini hari ini, berdoa kepada Bapa. Matius 6 ayat 9 berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Hal yang pertama yang kita belajar dari doa Bapa Kami adalah kita berdoa kepada Bapa. Kalau di sini dikatakan kita berdoa kepada Bapa, bukan berarti kita tidak boleh berdoa kepada Tuhan Yesus seperti yang dilarang oleh ajaran Saksi Yehova, atau berdoa kepada Roh Kudus. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang memiliki satu hakikat, maka kita bisa berdoa kepada Bapa, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, dan kita juga bisa berdoa kepada Roh Kudus. Nah, lalu kenapa kita harus berdoa kepada Bapa? Ada banyak argumen yang bisa diberikan. Kita tahu di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Bapa itu sebagai pencipta. Ya, misalnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 2, di sana dikatakan, "Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku." Jadi di sini Tuhan Yahweh diumpamakan seperti seorang bapa yang mengasuh anak-anaknya, tapi di situ pakai bahasa kiasan langit dan bumi, perhatikanlah, artinya Tuhan yang menciptakan, Bapa yang menciptakan itu semua. Lalu dimensi kedua yang Alkitab catat mengenai pribadi Bapa adalah ia juga sebagai Bapa bagi orang Israel. Misalnya dalam Keluaran 4 ayat 22 dikatakan, "Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku dan anakku yang sulung." Lalu Bapa juga bisa dilihat dalam relationalnya, hubungannya dengan Yesus. Karena Yesus seringkali memanggil Bapa itu, Allah itu sendiri, sebagai Bapa. Dan yang keempat, ada lagi konsep yang menyatakan Bapa itu hubungannya dengan orang percaya, kita ini sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus di dalam Dia. Nah, saya percaya doa Bapa Kami pada saat kita berdoa kepada Bapa itu mengandung arti relationship yang kuat antara kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan Bapa sebagai penebus kita, dengan memberikan Yesus sebagai penebus kita. Ya, ada banyak ayat-ayat yang mengatakan hal ini. Misalnya dalam Matius 6 ayat 32 dikatakan, "Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah." Padahal ini konteks saat Yesus berbicara mengenai kekhawatiran. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi pada saat kita berdoa kepada Bapa, itu adalah doa yang disertai pengertian bahwa Bapa adalah penebus kita yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus. Hubungan kita sebagai umat kesayangannya
yang ditebus dari dosa. Ini menurut saya konsep yang sangat tepat. Mengapa ke dalam doa Bapa Kami ini Yesus mengajarkan kita agar berdoa kepada Bapa. Itu berarti hanya orang percaya yang bisa berdoa dengan tepat, memanggil Tuhan atau Allah itu sebagai Bapa. Orang percaya mungkin bisa memanggil Bapa dalam doanya sebagai pencipta. Orang Israel bisa memanggil Bapa karena dia dianggap sebagai anaknya dan sebagainya. Tapi ayat ini dalam doa Bapa Kami ini menggambarkan kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri yang sudah ditebus, diselamatkan oleh karena kasih Bapa yang memberikannya kepada kita, yang memberikan Yesus kepada kita. Karena Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Jadi saat kita berdoa kepada Bapa, sadarilah Dia Bapa yang sudah menebus kita dari dosa, yang memberikan Yesus anaknya sebagai ganti untuk dosa yang kita lakukan. Kiranya renungan ini menguatkan kita dan menambah pengertian kita mengenai doa. Mengapa kita perlu dan harus memanggil Bapa saat kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.